Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang daring dilanjutkan, HRS mengaku dipaksa dan dihinakan. Saya bukan tidak bersedia sidang. Saya tidak bersedia di sidang secara online. Tolong jangan ngebohong. Kami minta saudara terdakwa. Rizik Syihab sedang mencoba memainkan emosi publik. Mikrofon kepada saudara terdakwa. Silakan. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Hakim akhirnya kabulkan permohonan Habib Rizik Syihab. Sidang digelar tatap muka. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya mengabulkan permintaan terdakwa Habib Rizik Syihab untuk mengikuti sidang secara offline. Menetapkan mengabulkan permohonan pemohon, kata Hakim Ketua Suparman Nyompa dalam sidang di PN Jakarta Timur. Sebelumnya, HRS mengaku dipaksa mengikuti sidang daring tersebut. Namun, tokoh Front Pembela Islam tersebut berkeras meminta walkout dari ruang sidang dan mempersilahkan sidang tetap berjalan meski tanpa kehadirannya. Silakan majelis hakim melanjutkan persidangan tanpa saya karena saya tidak menghendaki secara online. Saya siap menunggu di dalam sel terserah ingin divonis berapa tahun, ujar HRS menerangkan. Majelis hakim juga meminta HRS mematuhi persidangan karena persidangan tersebut merupakan kesempatannya memperoleh keadilan. Ia juga menyatakan jika HRS tidak mematuhi persidangan akan dipaksa untuk hadir. Habib, saya minta ini digunakan betul untuk memperoleh keadilan, untuk memperoleh hak-haknya sebagai terdakwa. Ini ada di sini Habib. Karena itu saya mohon kepada Habib, tolong patuhi semua perintah dan persidangan ini, ujar Hakim Ketua Suparman. Mendengar hal itu, tanpa rasa ragu sedikit pun, UAS beberkan kriteria hakim yang ada di dunia ini. Bahwa ada 3 kriteria hakim di dunia ini. Pertama, hakim yang menghukum tanpa ilmu pengetahuan, maka itu akan masuk neraka. Kedua, menghukum dengan ilmu pengetahuan tapi tidak dia ikutkan ilmunya karena terjerumus pada hawa nafsu, maka masuk neraka juga. Yang ketiga, menghukum dengan ilmu pengetahuan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang masuk surga. Hakim di dunia itu dibagi kepada 3. Al-qudatu salasatun, ada 3. Yang pertama, menghukum tanpa ilmu pengetahuan, masuk neraka. Yang kedua, menghukum dengan ilmu pengetahuan tapi tidak dia ikutkan ilmunya karena terjerumus pada hawa nafsu, masuk neraka juga. Yang ketiga, menghukum dengan ilmu pengetahuan dibimbing oleh Allah, itulah yang masuk surga. Al-qudatu salasatun, ada 3, 1 yang selamat, 2/3 tidak selamat. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PPP Arsul Sani dukung keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghadirkan terdakwa Habib Rizik Syihab secara langsung di sidang perkara kerumunan Petamburan. Arsul Sani menilai jika merujuk pada peraturan Mahkamah Agung tertulis bahwa persidangan online dilakukan sebagai alternatif bukan keharusan di masa pandemi corona. Artinya tidak kemudian dalam situasi yang seperti sekarang ini harus dengan online. Tidak seperti itu ya. Kita harus yakin bahwa Polri akan bisa mengendalikan itu. Menurut Arsul, untuk menghindari kerumunan dalam ruang sidang perlu dilakukan pembatasan jumlah orang dalam ruang sidang. Jika terjadi kerumunan massa saat sidang Habib Rizik Syihab dan menolak dibubarkan, maka polisi harus menindak secara hukum. Ya, kalau kemudian ya dalam proses peradilan itu terjadi kerumunan massa dan setelah dengan pendekatan persuasif tidak bisa, ya silakan dilakukan penegakan hukum. Namun dibalik keputusan yang sudah disetujui bahwa HRS akan sidang secara offline, ada salah satu kriminolog Universitas Indonesia
Adrianus Meliana menilai saat ini Rizik Syihab berusaha memainkan emosi publik dalam kasusnya. Dalam sejumlah sidangnya yang digelar di pengadilan, Habib Rizik Syihab dinilai membangun trust seolah-olah sedang didolimi. Ini strategi yang mungkin efektif memainkan psikologi massa. Massa bisa semakin marah atas dimunculkannya persepsi bahwa HRS atau Habib Rizik Syihab didolimi melalui drama ini. Ada juga kemungkinan orang yang akan mendukung ikut-ikut simpati, kata Adrianus di Jakarta pada Rabu 24 Maret 2021. Adrianus menyebut sidang offline akan lebih menguntungkan Habib Rizik secara taktis. Apabila digelar secara offline, dikhawatirkan massa akan berbondong ke pengadilan untuk memberikan dukungan. HRS sendiri bisa mengeluarkan kemampuannya sebagai orator. Ketika pilihan ini sempat digagalkan hakim, maka muncul situasi drama yang kemudian dieksploitasi, ungkapnya. Kami minta saudara terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk hadir di persidangan. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army, tentara dalam alam wayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mikrofon kepada saudara terdakwa. Silakan. Kalau sedang beribadah ditunggu sampai selesai. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang mulia. Baik. Di antara yang mulia para hakim itu, yang paling mulia di antaranya adalah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kalau satu orang hakim, kalau banyak hakimin. Yang hakim di antara yang hakim itulah dia alaihissallah, bukankah Allah bi ahkamil hakimin, hakimnya para hakim yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.